Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widiastri dengan NIM 225790002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai keuntungan dan kerugian dari pengiriman multimoda dalam konteks logistik internasional. Nah, kita masuk pada pendahuluan, yaitu pengiriman multimoda merujuk pada penggunaan lebih dari satu jenis moda transportasi dalam proses pengiriman barang dari titik asal ke tujuan akhir. Nah, dalam konteks logistik internasional, pengiriman multimoda seringkali melibatkan kombinasi antara transportasi laut, udara, darat, dan rel. Nah, metode ini menawarkan berbagai keuntungan dan kerugian yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam merancang strategi logistik mereka. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu definisi pengiriman multimoda. Nah, pengiriman multimoda adalah proses pengiriman barang yang melibatkan lebih dari satu moda transportasi di bawah satu kontrak pengiriman. Nah, moda transportasi ini yang umumnya digunakan meliputi transportasi darat seperti truk dan kereta api, laut, dan udara. Nah, pengiriman multimoda penting karena memungkinkan pengiriman barang dari titik ke titik lain dengan lebih efisien. Nah, terutama untuk rute internasional yang kompleks. Kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu keuntungan pengiriman multimoda. Nah, ini ada 4 keuntungannya, yaitu yang pertama ada efisiensi biaya. Nah, pengiriman multimoda memanfaatkan kombinasi berbagai moda transportasi seperti darat, laut, dan udara yang seringkali lebih ekonomis dibandingkan dengan mengandalkan satu jenis transportasi saja. Nah, contohnya itu penggunaan kapal laut untuk mengangkut barang dalam jumlah besar dapat meningkatkan biaya yang lebih rendah dibandingkan transportasi udara. Nah, setelah barang tiba di pelabuhan, nah mereka dapat diangkut ke tujuan akhir menggunakan truk atau kereta api yang lebih murah daripada melanjutkan perjalanan dengan pesawat. Nah, kombinasi ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya operasional dan penawaran harga yang lebih kompetitif kepada pelanggan. Nah, yang kedua ada pengiriman yang lebih cepat. Nah, kecepatan merupakan salah satu keuntungan utama dari pengiriman multimoda dengan menggabungkan kecepatan pesawat untuk perjalanan jarak jauh dan efisiensi transportasi darat atau kereta api untuk distribusi lokal. Nah, pengiriman multimoda dapat mempercepat waktu pengiriman total. Misalnya barang yang dikirim dari Asia ke Eropa bisa menggunakan pesawat untuk melintas benua dan kemudian diangkut dengan truk atau kereta api ke tujuan ke akhir dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan jika menggunakan satu moda transportasi sepanjang perjalanan. Nah, hal ini sangat penting untuk pengiriman barang yang sensitif terhadap waktu seperti produk segar atau barang teknologi tinggi. Nah, yang ketiga ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Nah, pengiriman multimoda memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam merespon perubahan atau gangguan dalam rantai pasokan. Nah, jika terjadi masalah seperti ini, penundaan kapal atau pembatalan penerbangan, perusahaan dapat beralih ke moda transportasi alternatif untuk menghindari keterlambatan. Nah, fleksibilitas ini membantu menjaga arus barang tetap lancar dan mengurangi resiko gangguan. Nah, selain itu
pengiriman multimoda juga memungkinkan perusahaan untuk merespon cepat terhadap permintaan pasar yang berubah dan menyesuaikan rute pengiriman sesuai kebutuhan. Nah, yang keempat ada keberlanjutan dan ramah lingkungan. Nah, dengan mengkombinasikan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan seperti kapal laut dan kereta api, pengiriman multimoda dapat mengurangi jejak karbon. Nah, kapal laut atau kereta api ini biasanya menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah per ton kilometer dibandingkan dengan truk atau pesawat. Nah, dengan demikian ini perusahaan dapat mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan logistik mereka yang sejalan dengan inisiatif keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, selain itu banyak konsumen dan pemangku kepentingan yang semakin peduli terhadap bisnis ramah lingkungan. Nah, sehingga pengiriman multimoda dapat menjadi nilai tambah dalam citra perusahaan. Kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu kerugian pengiriman multimoda. Yang pertama ada kompleksitas logistik. Nah, pengiriman multimoda melibatkan koordinasi antara berbagai moda transportasi seperti truk, kereta api, kapal laut atau pesawat. Nah, setiap moda memiliki persyaratan operasional dan logistik yang unik. Nah, sehingga mengkoordinasikan mereka menjadi satu kesatuan, proses pengiriman bisa sangat kompleks. Nah, detail kompleksitasnya itu seperti transisi dan penanganan. Nah, setiap transisi antara moda transportasi memerlukan penanganan khusus dan dokumentasi yang tepat. Nah, misalnya itu saat barang berpindah dari kapal laut ke kereta api diperlukan prosedur pemindahan barang yang aman serta dokumen bea cukai dan pengawasan yang tepat. Yang kedua ada manajemen waktunya. Nah, ini koordinasi waktu yang tepat antara moda transportasi sangat penting untuk menghindari penundaan. Nah, keterlambatan pada satu moda dapat mengganggu jadwal keseluruhan pengiriman. Yang ketiga ada regulasi yang berbeda. Nah, ini setiap negara atau wilayah memiliki regulasi dan kebijakan transportasi yang berbeda. Nah, sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam untuk memastikan kepatuhan dan kelancaran proses pengiriman. Nah, poin kedua ada biaya administrasi yang lebih tinggi. Nah, pengiriman multimoda memerlukan manajemen dan koordinasi yang lebih intensif dibandingkan dengan pengiriman satu moda. Ini dapat meningkatkan biaya administrasi secara signifikan. Nah, detail biaya administrasinya itu seperti penanganan dokumen. Nah, pengiriman multimoda memerlukan berbagai dokumen ini seperti manifest, bill of lading, dokumen bea cukai, dan sertifikat asuransi. Nah, penanganan semua dokumen ini memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Yang kedua ada koordinasi penyediaan jasa. Nah, pengelolaan berbagai penyediaan jasa transportasi memerlukan koordinasi yang rumit dan seringkali melibatkan banyak pihak, termasuk agen pengiriman, operator terminal, dan otoritas bea cukai. Yang ketiga ada pengawasan barang. Nah, pengawasan dan pelacakan barang sepanjang perjalanan memerlukan sistem manajemen yang canggih dan personel yang terlatih yang tentunya menambah biaya operasional. Nah, poin ketiga ada risiko kerusakan dan kehilangan barang. Nah, ini pengiriman multimoda melibatkan beberapa perpindahan barang antara moda transportasi yang meningkatkan risiko kerusakan dan kehilangan barang. Nah, detail risikonya itu seperti penanganan tambahan setiap kali barang dipindahkan dari satu moda ke moda lain. Nah, risiko ini kerusakannya itu bisa meningkat. Nah, misalnya saat barang dipindahkan dari kontainer ke kapal, dari kontainer kapal ke truk. Nah, penanganan yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan pada barang. Yang selanjutnya itu ada kehilangan barang. Nah, perpindahan antara moda untuk meningkatkan risiko kehilangan barang,
proses bongkar muatannya itu yang tidak efisien atau kesalahan dalam pencatatan bisa menyebabkan barangnya hilang. Nah, selanjutnya ada asuransi tambahan. Nah, untuk mengurangi risiko ini biasanya diperlukan asuransi tambahan yang akan menambah biaya pengiriman secara keseluruhan. Nah, poin keempat ada ketergantungan pada infrastruktur. Nah, keberhasilan pengiriman multimoda sangat bergantung pada kualitas ketersediaan infrastruktur transportasi di setiap titik rantai pasokan. Nah, detail ketergantungannya itu seperti ada ketersediaan infrastruktur di beberapa negara atau wilayah. Nah, infrastruktur transportasi ini memungkinkan tidak memadai dan atau tidak terintegrasi dengan baik. Nah, keterbatasan ini dapat menghambat kelancaran pengiriman multimoda. Yang selanjutnya ada tuh gangguan infrastruktur. Nah, gangguan pada salah satu moda transportasi ini seperti pemogokan, pekerjaan pelabuhan, kerusakan jalan raya, atau penutupan bandara dapat menyebabkan keterlambatan yang signifikan dan mengganggu keseluruhan rantai pasokan. Yang selanjutnya ada investasi infrastruktur. Nah, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi yang mendukung pengiriman multimoda memerlukan investasi besar dari pemerintah dan sektor swasta yang mungkin tidak selalu tersedia. Pembahasan selanjutnya yaitu studi kasus pengiriman multimoda. Nah, contohnya itu sebuah perusahaan elektronik di Jepang ingin mengirim produk mereka ke Eropa. Nah, barang-barang tersebut ini pertama-tama diangkut dengan kereta api ke pelabuhan Yokohama. Nah, kemudian melalui kapal laut ke Rotterdam, Belanda. Dari Rotterdam, barang-barang tersebut diangkut dengan truk ke berbagai destinasi di seluruh Eropa. Nah, penggunaan pengiriman multimoda dalam kasus ini memungkinkan perusahaan untuk menghemat biaya pengiriman, mempercepat waktu pengiriman, dan mengurangi jejak karbon. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.